Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala sanjungan pujian hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Untuk materi pada kajian Samara malam hari ini, bab ikhlas. Saya menukil di kitab Tanbihul Ghafilin, nasihat bagi orang-orang yang lupa, yang ditulis oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Ini di bab pertama beliau menyampaikan ikhlas ini. Beliau menukil hadis di awal pembahasan ini dari Asim dari Muhammad bin Labid bahwa Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asirkul asghar. Sesuatu yang aku khawatirkan atas kamu, yakni syirik kecil. Rasulullah khawatir menimpa kita, yakni syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat ini bertanya, wahai Rasul, wa masirkul asghar, apa syirik kecil yang kau begitu takut ini? Qal ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Riya ini berarti lawan kata yang akan kita bahas, ikhlas. Yaqulu wa ta'ala lahu, Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, yauma yujazal ibad bi'a'malihim. Allah berfirman kepada mereka pada hari pembalasan. Apa firman Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'un. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kamu dulu cari, tura'un, biar dilihat oleh mereka. Fit dunia, ketika di dunia. Sekarang kamu pergi cari orang yang dulu kamu ibadah itu kepingin dilihat oleh mereka. Fanduru, dan lihatlah, hal tajiduna indahum khairan, apakah kamu mendapat kebaikan dari mereka. Karena apa hadirin? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saya antum ini diperintahkan untuk ikhlas di dalam kita ini beribadah. Tapi ternyata banyak orang itu ibadahnya harusnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ternyata ada unsur riya. Ini bahaya, siapapun nggak pandang bulu, apakah orang biasa, seorang ustadz, seorang alim, seorang syekh, siapapun, hati-hati ini. Lawan dari kata ikhlas ini riya ini. Maka mereka itu, Al-Faqih mengatakan bahwa mereka diperlakukan seperti itu karena mereka dulu sewaktu di dunia ketika melakukan amal itu hanya tipuan. Kenapa tipuan? Seharusnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Ternyata dia ini kepingin dilihat orang, berarti dia amal itu adalah tipuan. Kalau kayak demikian berarti dalam surat An-Nisa itu sama dengan orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Surat An-Nisa ayat 142.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah membalas tipuan mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini penting hadirin dirahmati Allah, masalah ikhlas ini. Apapun yang kita lakukan itu harusnya kepada Allah, tapi dipalingkan oleh iblis laknatullah, setan ini, sehingga kepingin disanjung, kepingin dilihat. Dan Allah membatalkan amal mereka. Karena apa? Mereka ini tidak ikhlas, percuma. Dan seseorang ini akan memperoleh pahala apabila amalnya itu ikhlas hanya karena Allah. Apabila seorang beramal karena yang lain, berarti orang ini menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lepas tangan dari mereka. Naudzubillah min dzalik. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ana aghna syuraka anis syirki, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Allah itu tak perlu membutuhkan sekutu. Ana aghnal amal alladhi fi sirkatun li ghairi, aku tidak membutuhkan amal yang di dalamnya terkandung persekutuan kepada selain aku. Jadi amal itu percuma. Amal apapun, sholatkah, puasakah, hajikah, ibadah yang lain, kalau dia ini menyekutukannya, maka tidak diterima oleh Allah. Faman amila amalan asyraka fi, maka barang siapa mengerjakan suatu amal yang di dalamnya terkandung persekutuan. Persekutuan ini bukan hanya kepada Allah, tapi kepada yang lainnya. Maksudnya di sini apa? Riya itu berarti menyekutukan Allah, syirik kecil tadi. Maka fa'ana minhu bari'un, aku berlepas diri dari orang tersebut. Percuma dia melakukan apapun. Hati-hati di sini. Termasuk saya yang ngomong ini, sama-sama kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Hadis ini mengandung petunjuk bahwa Allah Ta'ala tidak akan menerima sedikit pun amal kecuali amal yang dikerjakan karena ikhlas. Apabila amal itu tidak ikhlas, maka Allah tidak akan menerimanya, dan di akhirat tidak ada pahala bagi orang yang melakukannya. Bahkan tempat kembali mereka itu adalah neraka jahanam. Di surat Al-Isra ayat 18 Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilah", barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi. Kadang mohon maaf hadirin, saya antum mungkin itu beribadah bukan hanya kepada Allah, tapi karena yang lain, materi. Maka kalau orang ini menghendaki ibadahnya materi, ajjalna lahu fiha, maka kami segerakan baginya di dunia. Di dunia dia dapat. Kadang orang ini mohon maaf, ibadahnya itu karena materi, ibadahnya karena dunia. Maksudnya barang siapa yang dengan amalnya hanya mengharapkan dunia dan tidak menginginkan pahala akhirat, maka Allah memberikannya di dunia sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Allah berhak untuk membinasakan orang yang seperti itu, dan Allah pun berhak memberikan kesenangan dunia kepadanya. Kemudian kelak di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Akan tetapi barang siapa menginginkan pahala akhirat dan berusaha melakukan setiap amal dengan ikhlas, maka amalnya akan diterima oleh Allah. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis, mungkin ini antum hafal, rubba shaim laisa lahu min siyami illal ju' wal 'ats.
Berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar, wal ats, dan haus. Warubba qaim, dan berapa banyak orang yang berdiri malam untuk qiyamul lail, laisa lahu min qiyami, dia tidak mendapatkan apa-apa dari bangun malamnya itu illa syahr wa ta'ab, kecuali bangun malam dan letih. Kenapa? Karena ada riyaknya, gak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Maka disebutkan di sini orang kayak demikian itu adalah seperti orang pergi ke pasar memenuhi kantongnya. Orang lihat, hadirin mohon maaf, seperti buat kantong ini isinya banyak, bisa satu kantongnya itu bocor. Bocor karena apa? Karena riya. Bisa juga kantongnya ini penuh, orang lihat, oh luar biasa, kantongnya ini penuh. Ke pasar dia, tapi ternyata apa? Isinya karena riya, artinya isinya itu yang dibawa itu cuma kerikil akhirnya. Nah karena kerikil, dia tidak bisa mengambil manfaat. Mau beli diambil, loh lah kok kerikil. Kenapa? Hilang amalnya itu. Orang mungkin mengira, wah luar biasa, kantongnya penuh. Bisa kantongnya penuh, tapi nggak ada nilai manfaatnya karena bukan karena Allah, diganti jadi kerikil tadi. Atau mungkin kantongnya ini bocor, ikhwan, habis. Amal banyak tapi habis. Na'udzubillah min dzalik. Waqi' menceritakan dari Sufyan, dari seorang yang mendengar Mujahid berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, ya Rasulullah, inni atasaddaq bi shadaqatin fa altamisu biha wajha Allah ta'ala wa uhibbu an yuqali khairun. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bersedekah dengan satu sedekah. Faltamisu fiha biha wajhawa. Kemudian dengan sedekah itu, di samping aku kepingin mendapat keridhaan Allah, wa uhibbu ayyuqali khairun, dan aku juga ingin dikatakan orang yang baik. Biasanya ini tipis-tipis hadirin. Ini orang ini mengatakan, aku sedekah, aku kepingin mendapatkan keridhaan Allah, tapi juga aku ingin dikatakan orang yang baik. Oh masya Allah, loman, dermawan, ringan tangan, suka nolong. Kemudian fanuzilat hadil ayat, kemudian akhirnya turunlah firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal, surat Al-Kahfi terakhir. Maka barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihah, maka hendaknya dia beramal soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Berarti tidak diterima hadirin. Maksudnya barang siapa menginginkan pahala dari Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dengan ikhlas dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dia kan mempersekutukan tadi. Selain dia kepingin mengharapkan ridhaan Allah, ternyata dia ingin juga dikatakan wa uhibbu ayyuqal li khair, agar aku dikatakan orang baik, orang yang suka dermawan, orang yang suka nolong, orang yang ringan, orang yang macam-macam. Tetapi itu termasuk syirik kecil ini. Makanya ada nanti hadis orang yang dibangkitkan, dihisab yang pertama adalah orang yang mati syahid.
Mohon maaf, ditanya, kenapa kau mati? Tentu Allah Maha tahu. Istashhadtu, mati syahid ya Allah. Allah tahu, tapi di sini Allah tanya biar sebagai apa? Pelajaran. Aku mati syahid ya Allah, tapi apa jawaban Allah? Kadzabta, bohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqal fulanun jari, fulanun suja. Bohong kamu. Kamu dulu memang perang, mati dalam pertempuran, tapi ketika kamu memangkul senjata perang agar kamu dikatakan suja, pahlawan, pemberani. Tuh. Ini kadang dalam hati kita itu masih ada kepingin dipuji orang. Kamu bohong, harusnya niat perang itu sudah mengharap ridho Allah, bukan mengharap yang lain. Tapi kamu perang, mati kamu di dalam perang, tapi agar dikatakan fulanun suja, pemberani. Yang kedua, orang ini adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah, orang menuntut ilmu itu fisabilillah. Dia mati di jalan Allah. Ditanya, kenapa kamu? Saya mati dalam menuntut ilmu. Fisabilillah. Apa jawaban Allah? Kadzabta, bohong, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamta li ayyuqal alim. Memang betul dulu kamu menuntut ilmu, tapi menuntut ilmu bukan agar engkau dekat, bukan engkau semakin tawadhu, bukan engkau semakin ikhlas, tapi agar kamu dikatakan apa? Alim, orang yang berilmu, bangga-bangga dengan ilmunya. Baca Quran, betul kamu menuntut ilmu untuk baca Quran, tapi ayyuqal, kamu agar kamu dikatakan qari, orang yang membaca. Faqad qil, dan kamu mengiyakan. Dan yang ketiga, orang yang sodaqah. Kemudian ditanya, kenapa kamu? Saya bersodaqah ya Allah. Apa jawaban Allah? Kadzabta, bohong. Kamu dulu memang sodaqah, tetapi ketika kamu sodaqah bukan untuk mencari ridhoku, akan tetapi kamu biar dikatakan dermawan. Akhirnya orang-orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Maka senantiasa saya jenengan ini berusaha untuk mengikhlaskan niat ibadah kepada Allah.